Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di Titik Balik Perubahan. Masih di Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, Yuk, Kang ini ada pertanyaan di channel YouTube Evolusi Jiwa. Bukan pertanyaan sih. Tolong bahas tentang betapa destruktifnya karakter NPD untuk apa itu orang yang sekitar. NPD apa ya? Di mana dalam dosis yang over bisa menyebabkan korban NPD gila dan tertuduh playing victim. Apa NPD ya? ya wes serangnya ti rasan. Lanjut. Suruh tanya dokter kan lo. Oke. Maka Kalau ditanyakan bahaya overdosis ego ya iso. Jadi kalau obat-obatan tuh ya narsistik. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin dari reflection. Ini udah Maret yang 12. Bahwa hargai bahwa setiap langkah maju dalam proses spiritual itu bermanfaat bagi semua orang gitu ya. Dedikasi dan karya spiritual seseorang merupakan anugerah bagi kehidupan dan cinta bagi umat manusia. Jadi intinya tuh kemajuan dalam memahami diri, belajar untuk mengenali diri. Tapi diri sendiri itu langkah maju yang memberi keuntungan bagi semua orang. Karena orang yang tidak mengenali dirinya itu nanti akan mengingkari hak-hak setiap orang gitu. Misalnya gini. Kan kalau dimensi kelima tuh diri itu ya bukan orang sekaligus meliputi semua orang kan gitu. Artinya itu bahwa semua orang itu adalah orang pada diriku sendiri. Semua orang adalah orang pada diriku sendiri. Ini sangat sulit diperagakan ketika dalam situasi yang tidak normal. Dalam situasi yang krodit, dalam situasi yang bencian itu sulit.
Tetapi mengingkari satu orang saja yang diingkari, bahwa dia bukan orang pada diri, itu sama saja. Begitupun yang lain. Orang pada diriku itu hanya satu orang ini. Itu berarti semua orang selain satu orang ini itu bukan orang pada dirinya. Bayangin, kalau diri itu hanya mengakui satu orang sebagai orang pada dirinya. Seperti itu. Nah, mau menaikkan level spiritual sampai kemudian bahwa semua orang adalah orang pada diriku gitu. Penderitaan satu orang dalam dunia itu adalah penderitaan semua orang dalam dunia. Jadi ya kira-kira gitu maksudnya. Maksud dari uh, quote ini ya. Jadi satu orang saja yang dedikasi dan karya spiritual seseorang itu ya anugerah bagi kehidupan dan cinta bagi umat manusia. Kalau level kesadaran ini dicapai atau diperagakan oleh gak usah banyak-banyak. Ya, 100.000 orang Indonesia pasti produktif. Pasti produktif. Pasti dia akan banyak berbuat, akan banyak berkarya karena masih banyak orang yang belum tersentuh. Kalau dia cerdas, maka belum tersentuh kecerdasan, maka dia cerdaskan gitu. Secara swadaya kan begitu ya. Jadi akan diajari gitu. Karena semua orang pada dirinya sendiri. Makanya itu aneh. Misalnya ada orang yang ada diri yang sama dirinya aja itu gak diurus. Sama orang sama orang yang di keluarganya aja belum terurus itu aneh. Aneh. Nggak mungkin dia bisa mengurus orang lain. Karena orang pada lingkaran terdekatnya, kan orang pada lingkaran orang itu kan ada ambil. Jadi orang orang itu kan ada organisasinya apa ya? Ada pengorganisasiannya. Pertama itu di tubuhnya sendiri, lalu orang di keluarganya, lalu orang di kan seperti itu. Jadi dia hadir, dia apa namanya? Katakan ada 8 miliar orang. Tapi kan namanya hadir itu dia harus memberi perhatian. Cirinya hadir itu memberi perhatian. Kalau tidak memberi perhatian, maka dirinya itu hanya potensi. Hanya potensi. Tidak aktual.
Jadi diri itu justru aktual diri itu aktual pada orang. Diri itu aktual pada orang. Atau potensi diri itu aktual pada orang. Nah, itu sudah ada organisasinya. Yang sehat itu ya ku anfusakum wa ahlikum terus. Terus. Jadi potensi diri itu aktual pada orang. Seperti itu. Dan kalau sudah aktual pada orang itu nanti bisa dilihat faktanya. Ada fakta. Ada fakta. Makanya cinta apa ya? Katakan cara bereksistensi diri itu bisa dilihat pada orang yang selalu dia beri perhatian. Yang selalu diberi perhatian kan pertama ya orang yang namanya Aswari. Karena itu yang selalu saya beri perhatian. Ya. Setelah itu ya orang-orang yang hadir di sekitar tubuhnya Aswari. Nah itu ya keluarga. Tapi kalau itu tidak, apa namanya, orang yang selalu diberi perhatian kan masing-masing orang pada nama masing-masing itu kan. Ya itu dulu, dari situ dulu. Karena kalau bisa memberi perhatian pada satu orang, itu nanti bisa memberi perhatian pada semua orang. Karena apa yang terbaik bagi satu orang, itu terbaik bagi semua orang. Apa yang tidak baik bagi satu orang, itu tidak baik bagi semua orang. Seperti itu. Makanya menjadi kemajuan spiritual kemajuan spiritual itu adalah cinta bagi kemanusiaan. Karena nanti dia tahu apa yang baik bagi orang, seperti itu. Apa yang tidak baik bagi orang. Dan ukurannya adalah ya orang yang namanya dirinya sendiri. Itu penting. Jadi mencapai kesadaran spiritual. Mencapai kesadaran spiritual itu penting. Dan kesadaran spiritual pertama kali secara dominan itu dimensi kelima. Dimensi keempat itu baru nilai-nilai spiritual. Belum apa namanya, spiritual secara dominan, baru signifikan. Dan pemahaman mengenai spiritual ini sains dia, spiritual sains kan. Dan itu nggak mungkin juga kita bisa memahami spiritual science tanpa bagus formal sainsnya. Formal science. Formal science apa? Bahasa, logika, matematika, filsafat. Ini formal science. Semua orang yang belajar sains, baik sains, spiritual science, natural science, social science,
Sekarang kan ada sains, komputer sains. Itu harus rapi formal sainsnya. Kalau nggak rapi, nggak bisa dia. Kemarin saya dikasih buku sama Bang Yosa. Ditulis bahwa Toriko itu adalah sains. Dia sains. Dia sains. Ada tulisannya. Apa itu? Kasih buku. Itu Toriko itu sains, spiritual science. Sama dengan statusnya natural science, social science, computer science. Dan untuk mempelajarinya berarti harus rapi formal sainsnya. Kalau enggak bisa itu, enggak bisa. Enggak mungkin. Buku-buku Imam Ghazali mengenai buku-buku Ihya Ulumuddin itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu sebagai Science of Soul, sains tentang diri. Nah itu tidak bisa orang mempelajari sains ini tanpa mempelajari formal sains. Nah itu Indonesia remuk. Masuk Toriko, formal sains nol. Kacau itu, kacau. Bayangin, kalau orang sekolah kedokteran, formal sainsnya enggak ada. Usus orang tuh dijadiin soto. Kacau. Padahal alam yang dipelajari di natural science itu kan alam tampak. Di social science itu kan alam tampak. Komputer science itu kan alam tampak. Kok bisa masuk ke alam tak tampak dengan formal science nggak ada? Itu kamu gimana? Apa enggak apa enggak kacau tuh? Masuk saja ke alam tampak, katakan ke natural science, kelihatan barangnya. Itu formal sainsnya harus kuat. Apalagi ini masuk ke alam tak tampak, formal sains muda kuat, itu bisa menghalu. Saya teringat tahun 2002, mungkin bulan-bulan Agustus. Saya ke Jogja sama teman itu, saya kursus komputer gitu. Saya tidur di laboratorium hampir tiap hari. Nah teman saya ya sama-sama belajar orang Munah gitu. Status MEA dulu. Dapat orderan servis komputer CPU dari teman di kampung juga. Tolong diservis gitu. Sama teman saya itu ngelihat power supply-nya gitu. Dibongkar sama dia, dicek dulu power supply. Di power supply-nya itu ada opsi 220, ada 110 gitu. Settingannya 220, dirubah ke dia 110 gitu. Dia nggak mengerti logika power supply. Pas dicolokin kobong. Saya nggak mengerti logika. Nah itu mirip. Kamu masuk Toriko, spiritual science, logika formal lu kaca itu kamu bisa kayak tadi itu. Mindah-mindahin settingan kan. Mindah-mindahin settingan, nah itu bukannya tambah pintar. Nah, kamu tambah konflik. Jadi tidak mudah belajar Toriko itu aslinya. Itu harus ada logikanya. Harus ada logika. Harus ada logika formal. Harus ada logika formal yang dikuasai gitu. Harus ada bahasa yang dikuasai untuk melaporkan.
pengalaman spiritual. Semacam misalnya, Tuhan tuh dalam diriku. Itu seberapa besar sih? Itu tidak masuk logika itu. Secara logika itu tidak masuk. Tuhan kok dalam diriku? Ya Allah. Apa Tuhan tuh kelereng? Itu sesat. Itu sesat. Itu kacau. Kenapa? Nggak paham logika. Nggak paham bahasa. Yang ada itu kan modelnya ini. Pengalaman ketuhanan itu adalah dialami pada diri. Kok Tuhan? Tuhan itu kan berarti yang dia maksud wujud. Tuhan itu loh, dia kurung pada wujud dirinya. Apa enggak sesat itu? Itu gara-gara. Tapi padahal maksudnya bukan begitu kan. Tapi bahasanya, logikanya menyatakan begitu. Nah itu sudah mulai munafik. Munafik. Antara perkataan dengan maksud terbelah. Terbelah kepribadiannya. Malah jadi penyakit. Mau sembuh dari sirik malah jadi malah terbelah dia. Lah itu karena nggak paham, nggak bagus formal science. Itu contoh-contoh bagaimana apa kita itu bersemangat mau mengambil jalur toriko spiritual science tapi nol formal science. Modal saya itu sini aja waktu ke Jogja gitu. Modal itu formal science. Logika, bahasa, ya. Bahasa mula tentu. Bahasa mula. Belajar spiritual bisa. Belajar social science bisa. Dulu saya begini, sampai 2007 itu baru saya hentikan. Saya langganan bacaan computer science. Karena begini sebenarnya itu. Namanya bahasa. Itu kan alam tentang. Alam tentang. Tentang sesuatu. Ya, jadi dia alam umpama tentang sesuatu. Itu alam bahasa. Tapi kan harus ada sesuatunya dulu kan. Nah, dalam berbahasa itu kemudian sesuatunya itu harus jelas wujudnya. Apakah wujud sesuatu itu di alam tampak atau wujud sesuatu itu di alam tak tampak. Nanti wujud-wujud itu tentang wujud itu di dimensi keempat formal science. Jadi melaporkan sesuatu, tapi sesuatunya itu harus tahu langsung. Makanya dimensi keempat itu dia ya know about, pengetahuan tentang, tapi tentang apa? Nah ini kok pengetahuan tentang Tuhan, Tuhan dalam diri. Lah itu berarti wujud Tuhan udah kamu bungkus kayak udah kamu bungkus oleh wujudmu. Tapi kan maksudnya begitu, iya bahasamu begitu. Bahasamu begitu. Jadi gunanya formal science itu untuk kepentingan representasi. Untuk menguji bahwa kamu mengetahui sesuatu itu. Coba representasikan. Saya mau lihat representasinya. Orang yang logikanya kacau, pengetahuannya nggak bisa dipercaya. Imam Ghazali bilang begitu. Di Indonesia ini kan kemudian tuh apalagi apalagi misalnya orang Toriko. Dia akan selalu merepresentasikan gurunya kan.
Bagaimana kalau formal sainsnya kacau? Gurunya dia perkosa tuh representasinya. Awur. Karena kita kan orang Toriko itu kan melalui guru kita itu, alam batin itu kita eksplor. Pasti dia akan merepresentasikan guruku, guruku. Tapi kacau. Itu sama dengan dia memperkosa. Melalui representasinya itu dia kacaukan pengetahuan tentang gurunya. Gara-gara formal sainsnya nol. Harusnya dijamin tidak luntur, dia laporkan luntur tidak dijamin. Ya nggak ada yang mau beli. Gara-gara nggak belajar ilmu bahasa. Harusnya dijamin tidak luntur, dia dapat bilangnya. Laporannya luntur tidak dijamin. Kita terlalu nekat sebenarnya tuh. Terlalu nekat loh. Nekat. Itu tapi yang berbahaya tuh murid Toriko karena dia akan selalu merepresentasikan guruku, guruku pasti karena murid. Sekali dia salah merepresentasi gurunya nanti tampak kacau di mata orang lain. Mau dipentung gimana? Nggak dipentung bikin kacau citra guru di mata orang lain. Itu gunanya belajar representasi dulu. Kemarin bagus kok. Ya dikasih buku saya baca, wah ini keren ini, wes. Ada etiknya. Jadi ini itu belajar etik menjadi murid. Ada etik adab. Ada istilahnya hadap. Keren. Hadap tuh bagaimana kita menjumpai kenyataan itu. Hadap. Ada adab, ada hadap tuh dia bedain. Oh keren itu. Bagaimana menempatkan diri terhadap kenyataan itu. Itu kan menghadap, hadap. Tapi adab saja dia nggak tahu. Adab tuh wilayah etik, wilayah formal science. Nah itu kalau nggak dikategori emang kacau. Makanya kalau kita lihat kita kesadaran itu, dimensi keempat itu tangga spiritual. Kalau secara struktur ilmu itu namanya formal science itu tangga bagi semua sains tingkat lanjut. Ini termasuk advanced science, sains lanjutan. Sains pertama itu harus formal science. Advance. Sains pertama itu ini. Lanjutannya tinggal milih. Kalau salah omong, ya itu paling lidahnya yang keseleo. Tapi kalau salah mencet kayak teman tadi, cover supply orang habis. Alam kebakar gitu kan. Salah omong. Ya ini sebelum belajar advance science harus belajar formal science. Dan itu menguntungkan bagi semua orang. Itu. Ya pokoknya tipu-tipu kayak begitu itu karena nggak jelas formal sainsnya gitu. Jadi ada pasar gelap bahasa karena nggak punya ukuran. Kita meremehkan ilmu bahasa, meremehkan ilmu logika. Padahal itu menjadi dasar bagi sains lanjutan. Kita kemudian mengeluh, saya diginiin, saya diginiin. Lah kamu nggak sortir bahasanya. Ya kan kamu logikanya nggak sortir. Sama kalau kayak teman saya gitu, kalau melihat
Tuhan itu Tuhan itu menghukum, maka selalu dia pahami itu adalah sebuah dendam gitu. Karena kan ada mula-mula hukum itu kan konteksnya itu adalah balas dendam. Lalu munculnya demokrasi, hukum itu konteksnya bukan balas dendam, tapi konteksnya itu relatif. Ya, separuh balas dendam, separuh pengajaran, edukasi. Tapi ada hukum, prinsip hukum restoratif, pemulihan hubungan. Lah, kita memahami hukuman dari Tuhan itu sebagai pemulihan hubungan, bukan Tuhan kok balas dendam, darah tinggi, bapak. Nah, itu karena nggak paham logika hukum. Akhirnya, kalau baca ayat tentang hukuman tuh yang terlihat tuh Tuhan balas dendam. Kayak teman saya itu loh. Kayak teman saya WA. Itu kenapa di Quran itu Tuhan itu penuh kemarahan? Apakah karena Tuhan ini udah pegel? Sudah banyak nabi yang diutus kerusakan di muka bumi, terus berlangsung akhirnya yang terakhir ini penuh hukuman. Masya Allah, kamu belajar logika hukum dulu. Ini berarti dia pahami logika hukum itu adalah logika balas dendam, bukan logika restoratif. Jadi kalau logika restoratif, berarti Tuhan itu menginginkan manusia itu untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk balas dendam. Logikanya itu loh. Nah itu karena nggak belajar formal science. Keburu baca ayat. Keburu baca ayat simpulannya. Simpulannya itu kemudian menyalahi sifat salbiah Tuhan. Kan gitu. Mengingkari sifat salbiah. Itu sama aja. Orang bertoriko karena nggak bagus formal sainsnya, akhirnya representasinya menyalahi sifat gurunya. Itu resiko kita terlalu mengabaikan formal science. Seperti itu. Jadi jangan diremehin formal science. Jangan diremehin. Karena itu sains awal sebelum masuk advance science. Jadi ya itu termasuk belajar formal science itu termasuk kemajuan spiritual sebelum memasuki wilayah ontologis dari spiritual itu sendiri. Ya gitu ya pagi ini. Yuk dirapiin lah formal sainsnya. Jadi kalau murid Toriko itu mempresentasikan gurunya indah, gitu ya, keren. Gitu. Nggak kacau balau, merepresentasikan Tuhan itu benar kok, Tuhan dalam diriku. Piye. Secara bahasa itu kan. Walaupun kita tahu maksudnya nggak begitu. Tetapi secara bahasa itu konflik. Ya rapiin bahasa, logika, ya matematikanya, filsafatnya dirapi-rapiin. Biar nggak munafik. Lain di mulut, lain di hati, kan munafik. Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Mestinya yang di hati itu direpresentasikan secara indah. Dan itu hanya mungkin kalau formal sainsnya bagus. Itu loh. Turnuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Oh ya, mengingatkan ya. Insya Allah mentoring TLC Jumat besok ya, tanggal 16 Agustus.
Teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera daftar ya. Dan untuk teman-teman yang daerah Surabaya dan sekitarnya, nanti malam kita ada kelas offline ya di Ponokromo di Karangrejo jam setelah Isya ya insya Allah. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.